Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi itu kiai beneran, kalau ini santrinya, santrinya Buya. Saya mengikuti channelnya Buya Rosi lebih 2 tahun. Alhamdulillah sejak corona jadi aktif mengikuti dengan nuansa kontroversinya. Tadi pemandu belum menjelaskan Buya ini sudah menikah. Setahu saya di YouTube ya. Jadi tadi kalau ada yang menawarkan Mbak Kiai masih ada 2 putrinya, tidak tahu kalau mau menambah. Terus ini supaya nggak serius, yang 2 tadi sangat serius, Buya. Saya ini sekarang yang tidak serius, Yang pertama yang saya tidak serius, saya mengharapkan Buya itu ngajar melalui channelnya, ya mungkin punya channel sendiri. Walaupun yang saya tahu di YouTube-nya itu beraneka ragam di masjid-masjid atau di majelis-majelis yang diadakan oleh artis-artis sehingga kita bisa mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, ini selama saya mengikuti pengajian-pengajian Buya di YouTube, ada satu hal yang sampai sekarang mengganjal dalam diri saya. Bagaimana menyatukan akal, hati untuk satu arah. Dalam pengertian satu arah bisa menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Kadang-kadang bertentangan antara yang ada di akal dengan yang ada di hati. Yang kedua, ini Buya terkait dengan penjelasan-penjelasan soal ilahiyah. Kadang-kadang akal sangat terbatas memahami soal ketuhanan. Tapi hati tidak terbatas. Walaupun tadi Buya menjelaskan sudah membatasi, cukup tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa. Tidak tahu apa itu di akal atau di hati. Saya yang nggak bisa, mungkin bisa dijelaskan oleh Buya. Terakhir, terkait dengan Kiai Haji Abuya Busro Karim, tadi Buya meminta untuk bisa mendirikan Thariqah. Saya setuju itu. Thariqah Siasa. Ini tambahan informasi ke Buya. Beliau ini ketua DPRD 2 periode, bupati 2 periode, ketua partai nggak ketemu periodenya. Artinya kalau dalam soal Thariqah Siasa cukuplah beliau politisi yang soleh, dan insya Allah yang hadir di sini ini banyak santri beliau dalam soal politik. Dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus. Seperti kata Buya tadi, mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi ya. Kalau yang Buya tidak langsung live enak terus karena memang dia kelola oleh pengelola yang profesional. Itu Buya, saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya di sini membuat Buya kapok untuk hadir di Sumeneb khususnya dan di Madura. Kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya, tapi kita nyantri melalui online. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para kiai, para bocah mahasantri. Tadi ada yang terbakar kayaknya. Santai aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Jidal munazarah bahsul masail itu masa lalu. Makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal. Ya. Mohon maaf kiai ya. Saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya masuk. Sayanya masuk nggak bisa keluar. Ya, itu pesan dari guru saya. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa, saya terima. Ya. Tapi saya nggak akan datang kalau diundang debat. Tapi kalau mau datang, tafadhal. Ana maftuh. Ana maftuhu ra'yan, aqlan wa qalban, insyaallah. Ya, nggak ada masalah. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar,
Ya seperti kalam Ibnul Munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau, kan bisa beda faham, ya. Apalagi jika itu muncul di dalam sosial media, itu sangat mungkin, ya. Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al, ya, yang tidak menyebabkan isa'ah fil qulub, qaswah fil qulub, ya. Syukran tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi, ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti, ya. Insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Ya. Bagaimana cara menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal? Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Kan ada dua ayat tuh, ya. Satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa tuh? Al-Hajj, ya. Al-Hajj 26 seingat saya. Mohon dikoreksi. Benar Al-Hajj, ya? Ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu. Jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber bertaakul, berfikir. Selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi, hawas, apa yang terbaca, apa yang terlihat. Tapi kalau orang berfikir, sumbernya lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka jadikan kolbu sebagai dasar asas marja untuk bertaakul, bertafakur, maka akan indah perdebatannya, akan indah diskusinya. Karena kolbu itu adalah baitul adab. Kolbu itu tempat adab, karena Allah selalu menatapnya. Ketika seseorang tidak dengan kolbu, la adabalah, hilang adabnya, ya. Nah, adab kalau ngaji, masih ingat kita kalau ngaji kirim Fatihah kepada musonif, benar gak? Itu supaya dari akal kita kembali yang liar ini dikembalikan ke rumahnya. Itulah rahasia baca Fatihah sebelum ngaji, ya. Tadi mungkin kita belum baca Fatihah sebelum ngaji, tapi kan tadi sudah dimulai doa, ya gak? Ya. Mungkin kita berdoa belum pakai kolbu, barangkali. Nah, itu yang membuat kita ketika ngaji, gurunya siapa aja, itu nggak akan bisa memilah nanti, ya. Barangkali itu, maka mulailah, masuklah pintu dari tangganya, masuklah rumah lewat pintunya. Masuk pintu pun ada assalamualaikumnya. Nah, untuk membuka kolbu, maharnya adalah Al-Fatihah. Insya Allah, silakan diamalkan itu. Ya, saya kalau baca kitab biasanya baca Fatihah dulu. Mau ngaji di syekh mana di YouTube, biasanya di awal atau di akhir saya baca Al-Fatihah. Biasanya begitu, ya. Sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal. Akal ini di sini mohon maaf, yang belajar ilmu neurologi di bagian depan kita ada namanya otak, kortek apa istilahnya, ya. Dia cuma 10% dari otak ini. Cuma 10%. Dia seperti reptil. Kalau lihat orang baru, dia pengen ngelawan, pengen begini. Itu reptil. Makanya jika kita lahum qulubu ya'qiluna biha, itu dengan mahabbah, dengan ukhuwah, dengan husnuzan. Itu kalau lahum qulubu ya'qiluna biha. Lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, ya. Mereka punya kolbu la ya'qiluna biha, tapi kolbunya dibiarkan tidur, nggak digunakan, ya. Wallahu a'lam bishawab.